6559 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Transformasi Pedagogi Berbasis Multikulturalisme dan Joyful Learning Melalui Media Sastra Daerah. Urgensi dan disorientasi mengurai akar krisis pedagogi bahasa dan hilangnya kohesi sosial di tengah serbuan standarisasi global. Paradoks teknorasionalisme. Yang pertama, hegemoni positivistik, kebijakan kurikulum nasional yang terhegemoni. Teknorasionalisme memaksa pembelajaran bahasa direduksi sebatas pengukuran kognitif kuantitatif yang kaku dan mengabaikan emansipasi. Yang kedua, alienasi sosiokultural. Standarisasi diri memicu amnesia budaya di mana anak terasing dari tradisi lokalnya yang pada gilirannya melahirkan pendangkalan karakter serta disgregasi pendekatan sosial. Selanjutnya, krisis karakter dan dampak sosial. Yang pertama, degradasi moral remaja, meningkatnya konflik horizontal dan perundungan di sekolah akibat absennya empati kultural yang mendalam. Yang kedua, marginalisasi sastra daerah. Folklore, lisan, mitos, dan falsafat hidup lokal disingkirkan karena dianggap tidak memiliki nilai pasar ekonomis. Dan yang terakhir, mekanisme kelas yang rigid. Belajar bahasa dipaksa menghafal tata bahasa normatif yang menimbulkan stres, ketakutan, dan meniadakan esensi kebahagiaan belajar. Sastra dan multikulturalisme merekonstruksi teks sastra lokal sebagai media refleksif sebagai bentuk empati universal. Pilar utama pembelajaran. Yang pertama, multikulturalisme, prinsip membongkar prasangka primordial dan mengapresiasi keberagaman latar belakang kultural secara setara dan demokratis. Yang kedua, sastra daerah, bertindak sebagai kultural kapital atau modal budaya yang menanamkan arsitektur, nilai kearifan lokal dan moralitas luhur. Yang terakhir, joyful learning, strategi ramah anak berbasis kenyamanan emosi untuk mengoptimalkan pemahaman bermakna dan kecerdasan sosial siswa. Teori sosiologis kritis. Bahasa dan sastra daerah harus dihidupkan kembali sebagai modal budaya atau kultural kapital yang emansipatif, membongkar tirani prasangka sosial, serta menyamani simpati universal di dalam ruang-ruang kelas kita. Sastra daerah tidak boleh diposisikan sebagai artefak sejarah kuno yang statis, melainkan arsitektur nilai aktif untuk merawat ketahanan sosial bangsa. Martix SDGs 4 kualitas. Komponennya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sastra daerah, yang kedua, joyful learning, dan yang ketiga, pedagogi multikular. Sintesis teoritis inti yang pertama baru di 2011, Ratna 2014, Saini 2012, Bobis et al 2011, Daniel Pink 2011, Sudartana 2017, dan Bang 2015, Free Fair 2018, Leta 2018. Manifestasi target SDG S4. Yang pertama, target 47, menghargai keberagaman budaya serta kontribusi budaya lokal dalam membangun budi pekerti. Yang kedua, target 4A, membangun lingkungan belajar inklusif, aman, efektif, ramah anak dan bebas perundungan. Dan yang terakhir, target 45, menjamin akses setara tanpa bias kelas sosiologis untuk kelompok marginal dan masyarakat adat. Skenario kelas joyful, mengubah kelas bahasa Indonesia konvensional menjadi wahana demokratif yang menyenangkan. Metodologi joyful learning mengaktifasi fungsi belahan otak kanan untuk melahirkan empati lintas budaya. Aktivitas utama siswa. Yang pertama, teater kreatif dan bermain peran. Yang kedua, digital storytelling cerita rakyat. Dan yang ketiga, analisis komparatif nilai kebajikan sastra lokal. Peta jalan triple helix.
pertama, sektor hulu, regulator atau pemerintah. Reformasi kurikulum nasional dengan otonomi muatan lokal 30% dan transisi asesmen berbasis portofolio proyek budaya. Yang kedua, sektor tengah, akademisi LPTK, UNP penyusunan modul interdisipliner, KKN tematik, dan sinemasi pelatihan pedagogi, krisis multikular secara luas. Dan yang terakhir, sektor hilir, komunitas atau MG, MP, dan guru. Revitalisasi MG-MP sebagai wadah best perspektif pengajaran digital interaktif serta pengelolaan iklim kelas ramah anak. Target capaian 2030, 100% kelas bebas bully dan intoleransi. Visi inklusivitas nasional. Yang pertama, reintegrasi budaya daerah sebagai kompas moral bagi generasi kosmopolitan. Yang kedua, transisi holistik dari sistem pendidikan bank, totalitas, dan ekosistem yang memanusiakan anak. Dan yang ketiga, sinergi erat lintas sektor dalam mereduksi ketimpangan akses pengajaran budaya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.